sekarang saya lagi di kantor Wali Kota Pontianak. Kita mau ketemu dulu dengan Pak Wakilnya. Tapi sebelum itu kita pakai masker dulu. Oke, sekarang kita tinggal tunggu dipanggil sama ajudannya Pak Wakil Wali Kota. Jadi hari ini mau ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Bahasan di kantornya. Ya, so, kita tunggu aja ya. Kita dipanggil bentar lagi. Oke, kita sudah masuk kantor. Lagi nunggu dipanggil sama Pak Wakil. Masih ada orang di dalam, jadi gak boleh berisik-berisik. Halo Pak. Ya, dari mana? Dari Garut Pak. Oh, Garut. Iya, Jawa Barat. Baik, Pak Bahasan nih selaku Wakil Wali Kota Pontianak nih, saya mau tanya nih kan. Iya. Saya udah kurang lebih hampir sebulan ini di Kota Pontianak nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri Pontianak ini seperti apa sih Pak dari sudut pandang Bapak sendiri gitu? Ya, Pontianak adalah pertama ya, Pontianak ini adalah kota jasa dan perdagangan. Terus memang cikal bakal berdirinya itu ya didirikan oleh seorang Sultan Syarif Abdurrahman yang beliau adalah sebenarnya sebagai seorang mubalik, seorang saudagar, seorang entrepreneur datang ke Pontianak dan mendirikanlah, diawali dari mendirikan masjid, sekarang menjadi Masjid Jami, dan mendirikan keraton sebagai pusat kerajaan pada saat itu. Dan Pontianak sendiri pada zaman pemerintah penjajah waktu itu diketemukan bahwa lintas Pontianak ini berada di lintasan tepat, berada di garis bawah Katulistiwa seperti itu. Dan Pontianak merupakan kota yang sangat sangat heterogen, semua suku ada. Terus terkenal dengan kota jasa dan perdagangan, dan diapit oleh dua sungai besar, Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Selama saya di Pontianak ini kan banyak sekali nih kayaknya di Pak kafe-kafe itu Pak. Paling kan nama-nama kafe seperti Aming, Asyang gitu. Ya. Apakah memang Pontianak ini sebenarnya kota orangnya yang suka ngopi apa gimana sih Pak sih karakter orang Pontianak? Kalau Pontianak ini memang unik, unik dibanding dari kota-kota lain, karena kita ini terkenal dengan 1000 warung kopi, kota dengan 1000 warung kopi. Nah, jadi kebiasaan semua ada pertemanan, semua pekerjaan, semua persoalan itu banyak didiskusikan di warung-warung kopi, baik itu dari anak pelajar, mahasiswa, sampai ke para pengusaha, dan bahkan aparatur sipil negara ASN pun di warung kopi. Di waktu masa senggang mereka berembuk dan berdiskusi, bercengkerama itu banyak di warung kopi, sehingga maraklah warung kopi di kota Pontianak ini, bahkan dijuluki kota 1000 warung kopi. Dan yang kedua juga dijuluki kota 1000 parit. Makanya banyak nama-namanya parit ini, parit ini, parit ini. Itu ciri khas kota Pontianak yang beda dengan kota-kota yang lain. Kalau saya datang ke daerah lain, tidak ada warung kopi sebanyak di kota Pontianak ini. Noleh ke kanan warung kopi, ke kiri warung kopi. Dan kulinernya juga, semua kuliner khas daerah di kota Pontianak ada. Nah Pak, ini kan selama di Pontianak ini saya melihat juga kan keliling-keliling gitu. Kayak apakah banyak gak tempat, ibaratnya tempat wisata atau hiburan masyarakat yang ada di kota ini? Karena kalau kita misalkan bicara pantai mungkin agak kurang ya. Mungkin adanya sungai, kita naik perahu kan di waterfront itu. Nah mungkin untuk hiburan masyarakatnya sendiri nih, kira-kira yang paling diunggulkan di Pontianak ini apa nih Pak? Sebenarnya kalau saya lah secara pribadi, warung kopi juga merupakan wisata sebenarnya. Wisata lokal, bahkan tamu juga ya penasaran. Kalau datang ke Pontianak pasti pengennya ngopi. Bahkan para pejabat pemerintah pusat juga pasti
anunya apa namanya, Ngopi. agendanya habis kegiatan itu ngopi seperti itu. Pengen tahu warung-warung kopi, apalagi di sini ada warung kopi Asyang, warung kopi Aming. Nah, kalau yang paling terkenal kan warung kopi Asyang. Pak Asyang ini bikin kopi tidak pakai baju gitu. Ini yang membuat ciri khas yang tidak ada di daerah lain seperti itu. Dan yang paling teramai itu Asyang ya. Kalau untuk wisata memang kita di sini secara ikon wisata tidak ada air terjun, tidak ada pantai, misalnya tidak ada gunung, bukit misalnya kan. Paling ada Bukit Ril pun belum tertata, ada jauh agak di pinggiran sana perbatasan dengan Mempawah. Paling di sini ikon wisatanya itu Khatulistiwa itu pun belum tertata rapi karena wilayah areal tanahnya itu kemarin masih milik TNI, hanya yang di Tugu itu aja yang milik Pemkot, sehingga dalam perjalanan ada diskusi dan berhasil dari pihak Kodam untuk tukar guling. Tukar guling sehingga luas area yang sekian ribu meter persegi itu diserahkan ke kami dan kami memberikan tukar guling di tempat lain, sehingga ke depan akan dimaksimalkan pengelolaannya sehingga Tugu Khatulistiwa yang sudah mendunia sebagai ikon wisata Kota Pontianak ini benar-benar menjadi tempat yang menarik. Artinya orang datang dan ingin kembali lagi kan seperti itu. Kalau sekarang ini kan orang datang boleh kan ada yang ngomong tidak sesuai dengan pemberitaan. Khatulistiwa yang pada nantinya biasanya di peringatan puncak titik kulminasi bulan Maret sama bulan September. Nah, itu bisa mendirikan telur kan. Telur itu bisa berdiri dengan sendirinya itu kan karena faktor alam. Itu kan kalau diekspos dan disemarakan, saya yakin itu menjadi magnet sehingga para wisatawan mancanegara, wisatawan daerah kita sendiri, terus lokal itu sendiri akan bisa menikmati tempat ikon wisata berupa Tugu Khatulistiwa karena pengunjung ramai, sehingga juga dampaknya tentulah kepada para pelaku usaha UMKM yang kita tata di sana. Nah, ini bisa menjadi pertumbuhan, bisa mendukung atau menunjang pertumbuhan ekonomi untuk Kota Pontianak yang merupakan dijuluki kota jasa dan perdagangan. Nah, Pak, kalau itu terima kasih Pak atas waktunya. Ini sudah. Semoga ada kesan-kesan dan betah. Kesannya itu berkesan bagus, baik gitu kan untuk dari Kota Pontianak, dan semoga selamat dalam pertujuan dari pergi sampai pulangannya nanti. Mas Fadli, bisa Mas Fadli ya bener ya? Fadil. Mas Fadil, ini ajudannya Pak Wali Kota. Terima kasih karena sudah menghubungkan. Selamat sampai tujuan. Mau kemana lagi rencana? Ini hari ini masih di Kota Pontianak. Rencananya besok saya lanjut jalan ke arah Sambas dan lanjut ke perbatasan negara. Maju ya. Selamat sampai tujuan. Nanti semoga bisa berkumpul sama keluarga kembali di Garut ya. Iya. Salam hangat dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, siap. Makasih Mas. Yuk, sama-sama. Oke guys, jadi kita baru saja ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Hasan. Nah, ini masih siang sekitar jam 1:30. Kita lanjut jalan dulu, habis itu kita jalan-jalan sedikit di Kota Pontianak sebelum besok kita lanjut jalan lagi ke arah Sambas dan perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut jalan ya. Setelah bertemu dengan Pak Hasan, Wakil Wali Kota Pontianak, saya kembali mempersiapkan semua perlengkapan untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya terlebih dahulu mengganti rantai setelah menempuh jarak kurang lebih 17 km sejak perjalanan saya dimulai. Dan saya menggunakan rantai motor dari Regina Change. Keesokan harinya perjalanan saya lanjutkan meninggalkan Kota Pontianak
Dan saya ditemani oleh Mas Rio, bikers dari Pontianak, dan kami menyeberangi Sungai Kapuas melalui kapal feri untuk menghemat waktu dan jarak perjalanan. Jalur ini lebih efektif, menaiki kapal lebih efektif dibandingkan kita harus memilih menggunakan jalan umum atau jembatan. Karena kalau jam-jam sore gini, kalau jembatan itu macet parah. Jadi lebih efektif lah kalau lagi sore-sore gini lewat jembatan. Bisa kan? Kemarin itu nggak boleh masuk, suruh parkir di situ tuh. Oh. Oke, jadi balik lagi ke Tugatulistiwa di Kota Pontianak. Hari ini diantar perjalanan lanjut sama Mas Rio dari Pontianak. Ini salah satu-satunya kayaknya CS1 ya. Satu-satunya CS1 Pontianak. Di Pontianak, bukan motornya tapi mungkin yang masih aktif ya di komunitas, cuma satu-satunya nih kayaknya. Karena selama di Pontianak ini nggak ketemu lagi sama anak CS1 lainnya. Tuh. Jadi gimana Pontianak nih? Pontianak panas. Pulang ini jam 4 sore, siap-siap ya pulang Mas ya Bang ya? Oke. Atau naik kapal tadi kayak tadi? Nggak, lewat jembatan aja. Oh, jembatan aja. Macet di jam segini. Iya. Oke. Bisa lewat Kubura ya lebih enak kayaknya Bang. Lebih aman sih, Lebih nggak cepat, macet sih, lebih cepet. aman, oke. Oke, siap Bang. Oke, Mas Anang. Sampai ketemu lagi ya. Hati-hati ya jalan. Siap. Oke. Sukses. Siap. Oke. Salam buat keluarga teman-teman di sana. Hati-hati pokoknya. Kabar-kabarin ya kalau nyampe ke tujuannya. Siap. Oke. Kita lanjut jalan. Dan perjalanan saya lanjutkan menuju perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia.